Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang menyertai kami, di mana pada pagi hari ini kami dalam keadaan sehat. Bapa, kiranya firman-Mu yang akan kami dengar dapat menjadi kekuatan dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini, Selasa tanggal 2 Juni 2020, yaitu tertulis dari 2 Korintus 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat ini, mungkin kita sulit untuk memahami dan mengerti apa artinya apabila dikatakan dalam sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Untuk memahami ini kita perlu membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 18. Di sini Paulus mengatakan bahwa mereka adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan Paulus. Dan ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu hati manusia. Dapat kita lihat itu dari ayat 2 dan yang ketiga. Dan surat yang dapat dibaca oleh semua orang-orang yang mengenal atau mendekatkan diri kepada Yesus. Artinya mereka menjadi teladan bagi banyak orang. Dan kita juga diingatkan pada perkataan Yesus yang mengatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Lalu Allah mengatakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku Allah akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan hati yang taat, supaya mereka hidup menurut ketetapan dan peraturan Allah dengan setia. Artinya saudara-saudara, firman Tuhan itu sungguh dekat. Seperti kita dengan keluarga kita, atau seperti seorang ayah dan anak, atau seorang istri dan suami. Itulah yang dikatakan Paulus dalam nas hari ini yang berkata tadi, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan nas hari ini memberikan beberapa pelajaran dengan kehadiran roh Allah akan memberikan kemerdekaan kepada orang-orang yang berjalan di jalan Tuhan. Saudara terkasih, apakah itu memang benar? Roh Tuhan memerdekakan kita? Jawabnya, ya benar. Dari manakah kita dimerdekakan? Dari perbudakan dosa, dari penghukuman dosa, dari rasa bersalah, dari perhambaan hukum Taurat, dan dari ketakutan akan kematian. Dan kata merdeka adalah kata yang indah untuk didengar setiap orang. Merdeka adalah pengharapan setiap orang. Tidak ada seorang pun atau bangsa yang dengan rela diperbudak oleh orang lain. Semua orang ingin menikmati kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu adalah hak bagi setiap orang-orang. Satu contoh saudara-saudara, ada seorang anak kecil. Mungkin saja ia lahir dari keluarga yang sangat miskin. Dan ia tidak tahu asal usulnya, tidak jelas. Namun kemerdekaan itu adalah
hak mereka yang tidak dapat dicabut siapapun. Yang menjadi pertanyaan buat kita saudara-saudara, apakah saudara sudah merdeka dari perbudakan? Apakah saudara-saudaraku sudah merdeka dari hukum dosa? Dan apakah saudara-saudaraku sudah merdeka dari masalah? Dan apakah saudara sudah merdeka dari rasa takut akan kematian? Jika belum dimerdekakan dari semua itu, datanglah kepada Yesus dengan iman. Serahkan seluruh hati saudara di dalam iman kepada Yesus. Maka Ia akan menyelamatkan saudara. Ia akan mendekatkan Anda. Dan roh akan tinggal di dalam hati saudara. Oleh sebab itu, biarkanlah roh Allah bekerja di dalam hati kita, pikiran kita, dan juga di dalam segala aktivitas kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami. Mampukan kami Bapa, supaya kami dapat melakukannya. Dan berikanlah roh-Mu kepada kami, supaya kami senantiasa dapat berjalan di jalan-Mu. Buat jemaat-Mu Bapa, dimanapun mereka berada, berkati Bapa. Engkaulah senantiasa Bapa yang memberikan kesehatan dan sukacita. Hapuskanlah segala dosa-dosa kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.